Teman-teman semua, kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Juanan Tom dari Universitas Negeri Medan, jurusan Kimia, program studi pendidikan kimia. Dan selanjutnya adalah teman saya. Perkenalkan, nama saya Sofia, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan kimia dengan program studi pendidikan kimia. Saya perkenalkan, nama saya Syahnurul Rizwana, mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, jurusan kimia, program studi pendidikan kimia. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan penerapan aliran pragmatisme dalam sistem pembelajaran di sekolah. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu asal saja hanya membawa akibat praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistis, semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan, asalkan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah manfaat bagi hidup praktis. Kata pragmatisme sering sekali digunakan orang. Orang-orang menyebut kata ini biasanya dalam konteks praktis. Jika orang berkata, rencana ini kurang pragmatis, maka maksudnya ialah rancangan itu kurang praktis. Pengertian seperti itu tidak begitu jauh dari pengertian pragmatisme yang sebenarnya, tetapi belum menggambarkan keseluruhan pengertian pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif tidak mutlak. Mungkin sesuatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat yang lain, maka konsep itu dinyatakan benar oleh masyarakat yang kedua. Pragmatisme dalam perkembangannya mengalami perbedaan kesimpulan berangkat dari gagasan asal yang sama. Kendati demikian, ada 3 patokan yang disetujui aliran pragmatisme, yaitu 1. Menolak segala intelektualisme, 2. Absolutisme, 3. Meremehkan logika formal. 1839 hingga 1914, William James 1842 hingga 1910, John Dewey, dan seorang pemikir yang juga cukup menonjol bernama George Herbert Mead 1863 hingga 1931. Pragmatisme juga berkembang di Eropa, namun sedikit perkembangannya. Ia lebih mendominasi di wilayah Amerika Serikat, sehingga pragmatisme memiliki pengaruh mendalam dalam kehidupan intelektual di Amerika. Karena rakyat Amerika menginginkan sesuatu itu harus yang konkret dan nyata, yang bisa diterima oleh akal manusia. Lalu, ada tokoh-tokoh utama lahirnya filsafat pragmatisme. Di sebelah kiri ini adalah Charles Sanders Peirce, dan yang tengah adalah William James, dan yang sebelah kanan adalah John Dewey. Charles Sanders Peirce 1839 hingga 1914, Peirce dikenal sebagai tokoh sentral filsafat pragmatisme. Oleh karena itu, terdapat istilah Peirceans untuk menyebut pemikir pragmatisme. Peirce membedakan pandangan-pandangannya daripada pragmatis lainnya. Dia merupakan seorang ahli teori logika, bahasa, komunikasi, dan teori umum tanda-tanda yang oleh Peirce disebut sebagai semiotika.
Selain itu, dia juga mendalami logika matematika produktif luar biasa dan matematika umum yang merupakan perkembangan dari psiko, fisik, monistik, sistem evolusi. Dari tahun 1860-an sampai kematiannya pada 1914, ia melahirkan berbagai karya logika. Pemikirannya bahkan menjadi dasar pijakan utama Schroders dalam melahirkan karya Vorlesungen über die Algebra der Logik. Peirce dianggap sebagai ahli logika terbesar di zamannya. Kemudian tokoh lain aliran pragmatisme adalah William James, lahir di New York City pada tahun 1842 Masehi. Menurut si James, dunia tidak dapat diterangkan dengan berpangkal pada satu asas saja. Dunia terdiri dari banyak hal yang saling bertentangan. Tentang kepercayaan agama dikatakan, sepanjang kepercayaan itu memberikan kepadanya suatu hiburan rohani, penguatan keberanian hidup, perasaan damai, keamanan, dan sebagainya, segala macam pengalaman keagamaan mempunyai nilai yang sama, jika akibatnya sama-sama memberikan kepuasan kepada kebutuhan keagamaan. Lalu ada tokoh lain yang sangat memberikan pengaruh pada aliran pragmatisme. Itu adalah John Dewey 1859. John Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata atau sesuatu yang realitas. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, filsafat harus berpijak pada pengalaman dan mengolahnya secara kritis. Sebagai pengikut filsafat pragmatisme, Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, filsafat harus berpijak pada pengalaman dan pengolahan secara kritis. Oke, selanjutnya, pandangan pragmatisme terhadap pendidikan. Menurut pragmatisme, pendidikan bukanlah sisi dinamis filsafat yang dianjurkan oleh para idealis. Ini adalah filosofi yang muncul dari praktik pendidikan. Pendidikan menciptakan nilai dan merumuskan gagasan yang merupakan filsafat pragmatis. Pragmatisme didasarkan pada psikologi perbedaan individu. Pragmatis menginginkan pendidikan sesuai kemampuan individu. Individu harus dihormati dan pendidikan direncanakan untuk memenuhi kecenderungan dan kapasitasnya. Tapi pengembangan individu harus dilakukan dalam konteks sosial. Setiap individu memiliki pribadi sosial dan individualitas dapat dikembangkan dalam dan melalui masyarakat. Dengan demikian, pragmatisme telah membawa demokrasi di bidang pendidikan. Itulah sebabnya ia menganjurkan pemerintahan sendiri di sekolah. Anak-anak harus belajar teknik mengelola urusan mereka sendiri di sekolah, dan itu akan menjadi persiapan hidup yang baik. Pendidikan adalah persiapan hidup. Pragmatisme membuat manusia efisien secara sosial. Para pragmatis berpendapat bahwa anak-anak seharusnya tidak diminta untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Mereka harus menentukan tujuan mereka sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Proses belajar mengajar adalah proses sosial dan bipolar. Pembelajaran berlangsung sebagai interaksi antara guru dan siswa. Sementara idealisme memberi tempat pertama pada guru. Pragmatisme memberi tempat pertama pada pengajaran. Demikian pula antara pemikiran dan tindakan. Mereka memberi tempat pertama untuk bertindak. Para pragmatis mengutuk verbalisme dan mendorong tindakan. Menurut pragmatisme, teori dan praktik pendidikan didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu yang pertama, pendidikan harus memiliki fungsi sosial. Yang kedua, pendidikan harus memberikan pengalaman nyata pada anak. Pandangan pragmatisme terhadap kurikulum. Tujuan pendidikan tercermin dalam kurikulum. Tujuan pragmatis hanya dapat tercermin dalam kurikulum pragmatik. Kurikulum harus dibingkai berdasarkan prinsip dasar tertentu. Ini adalah utilitas, minat, pengalaman, dan integrasi. Utilitas praktis adalah semboyan pragmatisme.
Oleh karena itu, mata pelajaran tersebut yang memiliki kegunaan bagi siswa harus disertakan dalam kurikulum. Subjek yang membawa utilitas kerja atau kejuruan harus menemukan tempat dalam kurikulum. Bahasa, kebersihan, sejarah, geografi, fisika, matematika, sains, ilmu pengetahuan dalam negeri untuk anak perempuan, pertanian untuk anak laki-laki harus dimasukkan dalam kurikulum. Sementara, menentukan subjek kurikulum, sifat anak, kecenderungan, minat, dorongan pada berbagai tahap pertumbuhan, dan banyak aktivitas kehidupan sehari-hari harus dipertimbangkan. Subjek seperti psikologi dan sosiologi yang menangani perilaku manusia harus disertakan dalam kurikulum. Model pembelajaran pragmatisme. Model pembelajaran pragmatisme adalah anak belajar dalam kelas dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, anak akan merasa bersama-sama terlibat dalam masalah dan pemecahannya. Anak akan terlatih bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing. Sementara, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Model pembelajaran ini berupaya membangkitkan hasrat anak untuk terus belajar, serta anak dilatih berpikir secara logis. Peran guru dalam pragmatisme. Guru dalam aliran pragmatisme dapat dilihat sebagai pendamping subjek didik dalam pengalaman pendidikan, karena setiap aktivitas kelas setiap harinya menghadapi dunia yang berubah. Namun guru adalah pendamping yang lebih berpengalaman dan karenanya dipandang sebagai pemandu atau penuntun peserta didik. Peran siswa dalam pragmatisme. Pelajar merupakan subjek yang memiliki pengalaman. Ia adalah individu yang mengalami, sehingga dengan kecerdasannya mampu untuk memecahkan situasi-situasi problematis. Bagi kalangan pragmatis, pengalaman sekolah adalah sebuah bagian dari hidup. Dengan demikian, cara seseorang belajar di sekolah tidaklah berbeda secara kualitatif dari cara ia belajar dari aspek lain kehidupannya.